Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Indira Rahmasifa, akan menjelaskan tentang situs makam Sentonodowo di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Penyebaran agama Islam di Jawa Timur tidak luput dari perjuangan para wali yang berkontribusi untuk menyebarkan agama Islam, baik wali-wali lokal maupun wali songo. Di beberapa daerah di Jawa Timur juga terdapat beberapa situs makam yang menjadi bukti keberadaan wali yang pernah berpengaruh dalam proses islamisasi di daerah tersebut. Oke, kali ini kelompok kami akan segera fokus membahas situs makam Sentonodowo di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, saya Novilia Eka Putri akan menjelaskan mengenai lokasi makam Syekh Sentonodowo. Makam Syekh Sentonodowo sendiri secara administratif terletak di Desa Penataran, Kecamatan Lenggok, Kabupaten Blitar. Letak makamnya tak jauh dari kawasan wisata Candi Penataran dan petilasan Syekh Subakir. Rutenya sebagai berikut. Patung Koi Penataran ke utara ke arah Masjid Syekh Subakir. Lanjutkan perjalanan menuju gerbang keluar kawasan wisata Penataran. Setelah tikungan akan dijumpai pertigaan, lalu belok ke kanan. Makam Syekh Sentonodowo terletak di kanan jalan. Selanjutnya, saya Nanda Adi Abrasya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi situs kompleks makam Sentonodowo. Untuk kompleks makam Sentonodowo sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu makam Syekh Badruddin, yang kedua yaitu makam Syekh Badrul Zaman, dan yang ketiga yaitu makam Syekh Badrul Alim. Selain ketiga makam utama tersebut, terdapat beberapa makam umum masyarakat yang ikut mengembangkan pembangunan area makam Sentonodowo. Pada komplek makam ini terdapat pada bangunan paseban dan masjid. Makam Syekh Badruddin atau Syekh Sentonodowo sangatlah istimewa karena nisannya merupakan sebuah prasasti batu yang ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa kuno. Meskipun prasasti ini tidak memiliki korelasi dengan makam dari Syekh Sentonodowo. Penjelasan tersebut akan dijelaskan di bab selanjutnya tentang sejarah dari makam Syekh Sentonodowo. Prasasti ini memiliki tinggi 63 cm, lebar 37 cm, dan tebal 12 cm. Sedangkan di utara makam terdapat 3 buah batu andesit. 2 dari 3 batu andesit tersebut memiliki belipit-belipit. Selain itu, terdapat pula fragmen batu bata kuno. Menurut keterangan juru pelihara makam, ada 2 berpelipit lain yang hilang dicuri. Di luar kompleks makam utama juga ditemukan sejumlah balok batu andesit dan juga umpak. Benda-benda tersebut ditemukan saat pengelola makam menggali tanah. Kemungkinan masih ada benda cagar budaya yang terpendam di situs area makam Sentonodowo. Selanjutnya, saya Anita Irawati akan menjelaskan mengenai sejarah situs makam Sentonodowo. Setiap situs tentunya memiliki sejarah cerita masing-masing. Nah, pada situs makam Sentonodowo ini memiliki sejarah cerita yang masih berkaitan dengan salah satu tokoh terkenal penyebar agama Islam di Jawa Timur, yakni Syekh Subakir. Makam Syekh Badruddin juga disebut dengan Sentonodowo, di mana Sentono memiliki arti seduluran dan Dowo artinya jauh. Hal tersebut diartikan karena Syekh Badruddin merupakan rekan dari Syekh Subakir dalam menyebarkan agama Islam di Jawa. Syekh Subakir sendiri merupakan salah satu wali yang ditunjuk ke Khalifahan Utsmani untuk berdakwah di tanah Jawa. Isi prasasti Sentonodowo adalah 2 buah angka tahun. Angka tahun pertama ditulis dalam angka, sedangkan angka tahun kedua ditulis dalam bentuk sengkalan. Secara keseluruhan, inskripsi Sentonodowo memuat 2 buah angka tahun, yaitu 1130 Saka yang setara dengan 1208 Masehi dan 1157 atau 1158 Saka yang setara dengan 1235 atau 1236 Masehi. Kemungkinan angka tahun 1235 atau 1246 Masehi merupakan tahun pembuatan prasasti.
Sedangkan tahun 1208 Masehi merupakan tahun yang menandai sebuah peristiwa tertentu yang diabadikan dalam prasasti. Jika benar prasasti ini dibuat pada tahun 1235 atau 1236 Masehi, berarti prasasti ini dibuat pada era Kerajaan Singhasari, periode pemerintahan Ken Arok dalam versi Pararaton, Anusapati dalam versi Negara Kertagama. Sementara ini, angka tahun 1208 Masehi berada dalam rentang waktu berkuasanya Kerajaan Kadiri, periode pemerintahan Raja Kertajaya. Jadi, kemungkinan prasasti Sentonodowo ini dibuat pada era Kerajaan Singhasari sebagai penanda sebuah peristiwa yang terjadi pada era Kerajaan Kadiri. Selanjutnya, saya Slamet Catur Pamungkas akan menjelaskan mengenai riwayat pelestarian dari situs Sentonodowo itu sendiri. Sejak awal ditemukannya situs ini, situs Sentonodowo sudah mengalami beberapa kali upaya pelestarian oleh pemerintah. Upaya pelestarian ini adalah upaya agar situs ini tetap lestari. Berdasarkan penuturan salah seorang masyarakat setempat, batu inskripsi yang saat ini menjadi nisan di makam Syekh Sentonodowo baru ditemukan pada tahun 2001 dalam keadaan tertimbun. Masih dalam penuturan beliau, dahulu makam Syekh Sentonodowo hanyalah sebuah gundukan memanjang di bawah pohon di tengah sawah. Hingga pada tahun 2001, makam ini mulai dibangun secara bertahap, hingga akhirnya pada tahun 2013, kawasan makam ini diresmikan oleh Bapak Henry Nugroho selaku Bupati Blitar pada saat itu sebagai salah satu kawasan wisata religi di Blitar. Nama saya Alfian Canursanto. Dalam video penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa situs makam Syekh Sentonodowo merupakan salah satu peninggalan makam bersejarah dari 3 murid atau 3 sahabat Syekh Subakir dalam proses penyebaran agama Islam di wilayah Blitar dan sekitarnya. Hendaknya situs ini dilestarikan dan disosialisasikan karena mengingat bahwa situs makam Syekh Sentonodowo merupakan bukti peninggalan bersejarah tentang proses penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Timur.